kita. Penyertaannya, bahkan kuasanya, kasihnya sungguh melimpah dalam hidup kita. Meskipun kita tidak bisa bersama pada hari ini, hati kita, kekuatan yang dari Allah itu akan menguatkan kita. Meskipun Bapak Ibu ada di rumah, biar kita boleh bersama-sama menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita meninggalkan kesibukan kita, biar kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita berada di tempat yang tidak sama, tetapi kita mempunyai Allah yang sama, Allah yang akan berikan kekuatan dan ada kuasa dalam penyembahan pujian kita di hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Haleluya. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kami menyembah dalam Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa di surga, hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dimanapun jemaat pada saat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan melawat mereka. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan bertata di atas pujian kami. Urapi kami Tuhan, segala kuasa dalam kuasa iblis yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami bersatu, kami teriak dalam nama Yesus. Mulai dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami percaya kekuatan Allah, kuasa Allah, mujizat dinyatakan dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulai ibadah kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kita bersuka cita karena Tuhan lagi kekuatan dan masuk bagi kita. Tuhan kekuatan dan masuk. Tuhanlah kekuatan dan masuk. Lagu Tuhan Tuhan hanya padamu kami percaya.
Shalom, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini walaupun kita tidak bersama Bapak Ibu yang ada di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di rumah kita masing-masing. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan-jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang ada di rumah pada pagi hari ini, kita sudah tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami pasti ada jalan keluar. Seperti hari-hari ini virus corona yang terjadi, bukan berarti kita tidak dapat beribadah, tapi kita pasti bisa beribadah. Seperti di rumah kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa beribadah. Ya, jelas dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus 10 ini bahwa Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, jika kita mengalami seperti yang dialami Rasul Paulus ini, maka kita harus bisa meresponi ya bagaimana keadaan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Respon yang baik akan membuat kita mampu melewati setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi. Tentunya
apapun keadaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Tuhan mengerti dan Tuhan tahu kondisi kita. Karena yang terbaiklah yang kita terima, apa yang kita alami hari-hari ini. Kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-27. Lukas pasal 18 ayat yang ke-27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jelas di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dengan kondisi kita pada pagi hari ini, dengan keadaan bangsa kita pada pagi hari ini, maka kita harus responi dengan baik. Bagaimana kita mengatasi kehidupan kita hari-hari ini? Caranya yaitu kita datang kepada Tuhan, baik di rumah kita masing-masing. Dan yang kedua Bapak Ibu, jika terjadi ya pencobaan-pencobaan seperti dialami oleh Rasul Paulus, maka yang kedua adalah kita harus melihat bahwa jangan kita putus asa. Jangan kita putus asa. Jangan kita berprasangka negatif tentang bagaimana keadaan yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam negara kita, di dalam bangsa kita. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah seizin dari Tuhan, yang tujuannya adalah untuk kita lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yaitu jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita menanggapi keadaan-keadaan hari-hari ini dengan keadaan-keadaan tanggapan-tanggapan yang negatif tentang keadaan kita hari-hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Iya, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita jika kita selalu menanggapi segala sesuatu dengan positif, bahwa semua itu atas rencana Tuhan yang terbaik bagi saya dan saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bahwa jika pencobaan-pencobaan itu terjadi seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, kita harus tetap percaya terus kepada Tuhan. Kita terus percaya kepada Yesus, bahwa keadaan yang kita alami hari-hari ini di dalam bangsa kita adalah kita harus tetap mempercayai bahwa Yesus tetap menolong kita. Dia sanggup tetap memberikan jalan keluar di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan membuka di dalam Alkitab kita di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Iya, jelas dikatakan di dalam Amsal ini bahwa kita harus mempercayai Yesus Kristus, karena Dia yang sudah memberikan kita jalan keluar, keselamatan yang pasti Tuhan akan berikan ke dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini, walaupun kita sedang berada di rumah kita masing-masing, tapi Yesus tetap ada di dalam hati kita, amin, ada di dalam hidup kita, dan Dia pasti memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Sebelum kita berdoa, kita mengangkat satu pujian kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Haleluya. Apapun yang
dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya pada Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya Yesus. Ku percaya pada Yesus. Yesus. Ku percaya pada-Mu. Terima kasih, kami percaya bahwa ada jalan keluar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Seberapa sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini, baik mereka yang sudah di rumah hari ini Tuhan, kami percaya Engkau pasti memberikan jalan keluar bagi kami indah pada waktunya dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, usaha, pekerjaan rumah tangga mereka. Kiranya Engkau yang memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya pada pagi hari ini seluruh sidang jemaat-Mu dalam berkat, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah kemenangan sukacita surgawi melimpah di dalam kehidupan mereka. Dalam situasi yang sulit ini Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Pulihkan bangsa kami, jauhkan semuanya dari virus corona Tuhan, baik dari sidang jemaat-Mu, dari hamba-hamba-Mu, bahkan dari seluruh masyarakat yang ada di seluruh negara kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini dan sudah terima berkat firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi.